Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua peserta Python Programming yang diadakan oleh Yayasan Hikmah Teknosains dengan kolaborasi Volantis Teknologi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan perdana, pertemuan pertama pada kegiatan training di Python Programming ini. Semoga acara kita nanti dimudahkan seperti itu, juga bermanfaat untuk kita semua. Sambil menunggu yang lain, mungkin kita bisa sedikit ada sambutan seperti itu. Sebelum masuk ke sambutan dan kita mulai acaranya, mungkin kita berdoa agar acara kita mulai hari ini sampai nanti di pertemuan terakhir diberi kelancaran. Baik, berdoa kita mulai. Selesai. Kemudian rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum masuk ke acara utama kita ada sedikit sambutan, yaitu perwakilan dari Yayasan Hikmah Teknosains dan yang kedua dari Volantis Teknologi. Nah, dari Yayasan Hikmah Teknosains oleh Bapak Khalis Setiadi SSI MSc. Beliau merupakan dosen fisika UGM yang saat ini merupakan salah satu pimpinan di Yayasan Hikmah Teknosains dan saat ini sedang berada di Belanda, begitu Pak Nggih, sedang melanjutkan studi S3-nya. Ya mungkin langsung saja ke Bapak Khalis Setiadi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Mas Ramdan Dadan dari Volantis, sebagai salah satu co-founder dari Volantis, para pemateri yang hadir saat ini ada Mas Mujirin dan yang lainnya, kemudian para panitia, Mas Hanif dan seluruh santri dari pesantren fisika, termasuk juga alumni, dan lebih-lebih lagi kepada para peserta sekalian. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, selamat bergabung, bertemu di acara virtual ini. Kami sangat senang bisa menyapa rekan-rekan sekalian, para hadirin sekalian, yang saya lihat terdistribusi dari berbagai macam tempat, ya khususnya di Indonesia, dan saya melihat juga tidak sedikit yang sedang tidak di Indonesia. Alhamdulillah kita bisa bertemu semuanya, semoga kita bisa saling berbagi ilmu. Sedikit ingin saya menyapa kepada para peserta sekalian yang sangat antusias, yang tidak bisa kami jawab pertanyaannya satu persatu, mohon maaf, mungkin ada beberapa yang terlewat, dan kami tentunya tidak bisa mengakomodasi semua keinginan dari peserta karena keterbatasan kami. Karena secara praktis kita hanya ada panitia hanya terdiri dari beberapa orang saja yang alhamdulillah berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan ini. Berikutnya saya ingin sedikit memperkenalkan tentang apa itu pesantren fisika yang mungkin beberapa kali disebut. Izinkan saya untuk akan men-share screen saya, ya, agar para peserta sekalian bisa ngerti. Jadi pesantren fisika adalah salah satu kegiatan aktivitas di bawah naungan Yayasan Hikmah Teknosains, di mana kami terdaftar di Kementerian Hukum dan Agama, di Kementerian Hukum dan HAM, dan kami juga terdaftar di Kemenak, sehingga pada dasarnya kami adalah pesantren. Sehingga kegiatan kami pada dasarnya dahulu sebelum masa pandemi adalah kegiatan offline yang dikhususkan kepada para mahasiswa yang studi sains, khususnya fisika dan muslim. Akan tapi saat ini sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, kami juga mengadakan kegiatan yang untuk umum, ya. Dan salah satunya adalah yang saat ini dihadiri oleh para peserta sekalian. Nah, kemudian sedikit profil dari
yayasan kami, ya kami bertempat di Yogyakarta, di dekat dengan kampus UGM. Yayasan ini diketuai dahulu oleh Bapak Profesor Kamsul Abraha, rahimahullah ta'ala. Beliau telah meninggal dan saat ini diteruskan oleh Bapak Uki Nurwantoro, yang dahulu adalah Dekan Fakultas MIPA. Dan karena masa jabatan beliau telah selesai, maka dilanjutkan oleh para santri, alumni, ya, yang nanti rencananya ada beberapa yang akan masuk di pengurusan. Salah satunya adalah saya, insya Allah akan menjadi generasi pengurus di sini. Kemudian ini sedikit saya informasikan, Bu Zahra Muslim ini adalah pendiri yayasan. Suami beliau adalah Profesor Muslim, dulu adalah dosen di Fisika Fakultas MIPA UGM, dan ini adalah struktur pengawas yang sampai saat ini masih ada, kecuali Bapak Gus Minarto yang sudah meninggal dunia, kan, tapi Pak Ahmad Mursyidi, Profesor Anggraito dan lain sebagainya masih ada di sini. Sedikit kami sampaikan juga tentang profil kegiatan pesantren fisika yang telah kami laksanakan. Kami memiliki kegiatan reguler khususnya untuk santri mukim, kemudian kita juga ada kegiatan untuk santri non mukim yang terdiri dari kegiatan muatannya adalah sains dan agama Islam. Ya. Kemudian ini profil di antara beberapa pengajar yang ada yang dahulu ya sebelum masa pandemi, akan tapi di masa online ini, di masa pandemi ini kita menambah pengajar-pengajar yang lain, khususnya yang bisa mengajar secara online. Di antara fasilitas yang kami miliki ada perpustakaan yang khususnya mayoritas adalah berisi tentang buku-buku fisika, buku sains, dan buku agama, dan buku yang lainnya. Demikian sedikit kami ceritakan tentang profil pesantren fisika Yayasan Hikmah Teknosains. Pada akhirnya kami mengucapkan selamat belajar kepada rekan-rekan sekalian, para hadirin sekalian. Semoga dapat bermanfaat. Mungkin tadi ada banyak pertanyaan juga, kenapa Zoom-nya berbeda. Ini adalah Zoom webinar. Bagi yang belum pernah mengikuti webinar, ya ini mungkin pertama kali kalian mengikuti webinar, silakan dinikmati. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan melalui pesan chat. Ya, Anda hanya bisa bertanya secara langsung kalau Anda raise hand. Jadi kalau raise hand, nanti kita akan tunjuk dan kami akan, atau moderator akan mengizinkan Anda untuk bertanya secara langsung. Pada dasarnya Anda tidak bisa bertanya secara langsung kecuali melalui chat. Ya, kecuali nanti Anda raise hand, berarti Anda akan bertanya, maka kami akan mengizinkan untuk bertanya. Jangan lupa pula untuk mengisi daftar hadir presensi yang telah kami share di chat. Mungkin yang baru masuk tidak melihat, bisa lihat di atas, di chat yang di atas beberapa kali sudah di-share. Terima kasih, demikian dari saya. Jika ada kurang dan kesalahan, kami mohon maaf pada para peserta sekalian atas ketidaknyamanannya. Ini sudah saya lihat sudah mendekati 300 yang hadir, mungkin berarti sudah tinggal sedikit lagi. Jika nanti peserta ada yang izin lain sebagainya, dipersilakan, tidak perlu menyampaikan kepada panitia, karena pada dasarnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada para peserta sekalian sejauh mana akan mengambil manfaat dari kegiatan ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Khalis Tiadi yang telah memberikan sambutannya. Jadi ada beberapa info tadi disampaikan bahwa peserta untuk program ini alhamdulillah sangat banyak gitu, antusias. Bahkan kita sudah menutup link pendaftaran di Google Form sebelum waktunya karena peserta sudah kurang lebih 500 seperti itu. Jadi kita batasin, dan kami ucapkan terima kasih dan selamat pada rekan-rekan semua yang saat ini bergabung. Anda merupakan orang istilahnya yang tercepat dan terpilih untuk bergabung di program ini. Baik, kemudian sambutan selanjutnya oleh Bapak Dadan Saiful Ramdan, MKOM, yaitu salah satu co-founder dari Volantis Teknologi. Mungkin langsung saja kepada Bapak Dadan kami persilakan.
Baik, terima kasih Mas Hanif yang sudah memberikan waktu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar kan ya? Terdengar cukup Terdengar, Mas. jelas, Pak. Aman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur dan kebanyakan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada sore hari ini kita bisa bertemu di acara yang ini adalah acara yang luar biasa ya, pesantren fisika gitu. Biasanya kalau pesantren itu lebih ke agama, tapi kalau di sini pesantren itu lebih ke fisika gitu ya. Seperti itu. Baik, para panitia, Pak dan para peserta yang antusias, terima kasih atas kerjasamanya sehingga kegiatan ini bisa berjalan, dan insya Allah nanti ke depan dari kegiatan ini kita bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa gitu. Baik, di sini saya mewakili Volantis. Nah, jadi Volantis ini adalah salah satu startup ya, adalah salah satu startup di Indonesia yang kita fokus ke value dari sebuah data. Bagaimana kita mendapatkan value dari sebuah data. Sama-sama kita tahu bahwasannya saat ini di sekitar kita itu semuanya itu bisa menghasilkan sebuah data. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa mendapatkan insight-insight dari data-data tersebut. Gitu ya. Nah, itulah salah satu peserta ini. Salah satu tujuannya itu adalah kita bisa ke depan bisa menghasilkan orang-orang yang punya keilmuan di logika keilmuan yang bagus, kemudian dipadukan dengan kemampuan pemrograman gitu, seperti itu. Nah, karena saat ini kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, salah satunya itu adalah dengan kemampuan kita gitu. Di saat ini trennya itu dalam bentuk aplikasi gitu ya, dalam bentuk aplikasi baik itu website atau aplikasi mobile gitu. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut, website tersebut itu kita deliver ke user, ke masyarakat luas itu salah satunya itu adalah dengan pemrograman gitu ya. Seperti itu. Nah, ketika kita memiliki kemampuan pemrograman, kita berharap nanti ke depan dari teman-teman peserta ini bisa menghasilkan karya-karya yang benar-benar bermanfaat gitu. Karena salah satu ciri yang manusia yang paling bermanfaat itu adalah manusia yang paling baik itu adalah manusia yang bermanfaat. Ini dipakai oleh masyarakat luas gitu ya, untuk membantu kehidupan mereka, mempermudah kehidupan mereka, mempermudah dalam bagi mereka untuk menjalani setiap kegiatan-kegiatan sehari-hari mereka. Nah, seperti itu adalah beberapa tujuannya, dan mudah-mudahan nanti ini kalau misalkan kita lihat dari kurikulumnya gitu ya, kita di sini akan fokus di machine learning gitu, hasil akhir ke belakangnya itu machine learning, makanya di awal kita kita sampaikan, kita build basicnya itu adalah basic pemrograman gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi dan kemampuan tambahan atau keahlian tambahan buat para peserta, sehingga kegiatan ini bisa bermanfaat seperti yang kita rencanakan dan kita targetkan. Nah, mungkin dari
Saya cukup sampai di sini pembukaannya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Dadan yang sudah menyampaikan pengenalan terkait Volantis dan tujuannya. Jadi saya simpulkan bahwa dari Yayasan Hikmah Teknosains dan Volantis Teknologi ada suatu cita-cita yang kurang lebih sama. Kemudian akhirnya kita membentuk suatu kerjasama, suatu kolaborasi sehingga dapat membuat atau mengadakan acara ini. Itu ya, semoga nanti bermanfaat untuk kita semua. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa masuk ke agenda yang kita tunggu-tunggu, agenda utama kita, yaitu tentang Python programming, yang untuk pertemuan pertama ini akan disampaikan oleh Bapak Mujirin. Beliau merupakan salah satu alumni dari pesantren fisika yang saat ini menjadi bagian dari Volantis Teknologi. Seperti itu. Mungkin langsung saja untuk Bapak Mujirin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia dari Yayasan Hikmah Teknosains dan Volantis Teknologi, dan terima kasih kepada peserta ya yang sudah sangat antusias ini dari seminggu terakhir ya. Banyak menanyakan hal-hal yang sebenarnya belum dimulai gitu. Jadi luar biasa sekali. Jadi mari kita mulai. Saya izin share screen. Mungkin sambil menunggu, ini ada 2 peserta yang raise hand, atau kita ingin dijawab dulu, siapa tahu mau bertanya penting. Halo, apakah terlihat? Tidak Ya. terlihat. Silakan. Oke, jadi pada pertemuan kali ini terkait dengan programming environment. Jadi pada bagian ini ya diharapkan peserta nanti bisa mempersiapkan programming environment, kemudian start programming project dan sebagainya gitu ya. Nah, mari kita mulai. Nanti saya akan coba untuk live coding. Jadi teman-teman peserta bisa juga langsung mengikuti begitu. Nanti kalau misalnya ada error dan sebagainya bisa dikomunikasikan, bisa via grup WhatsApp-nya atau bisa di sini ya. Nanti teman-teman yang lain yang sudah bisa mengikuti bisa menyatakan diri, bisa gitu. Kemudian agar teman-teman yang lain bisa bertanya langsung kepada dia. Oke, saya share screen-nya. Karena live coding saya hanya nanti seluruh screen sebentar. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah, Mas. Oke. Aman. Jadi biasanya nih para programmer itu mereka punya banyak pekerjaan ya. Misalnya data scientist, dia mungkin satu waktu membuat image classification gitu ya. Kemudian di lain lagi mungkin pekerjaannya terkait dengan NLP begitu. Nah, kedua hal tersebut itu bisa saja memiliki istilahnya itu dependensi yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau kita menggunakan satu environment,
nanti satu sama lain bisa saling tidak match ya. Jadi misalnya saat ini kita membuat project terkait computer vision, kemudian setelah beberapa waktu kita membuat project terkait NLP. Nah, nanti ketika di NLP ini programnya jalan, tapi ketika kita lihat lagi program yang sebelumnya itu bisa tidak jalan gitu. Kalau kita memakai programming environment yang sama. Oke ya, untuk hal tersebut saya juga membuat contekan di sini. Oke, jadi nanti kita ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama terminal atau command prompt ya. Kemudian ke GitHub. Selanjutnya nanti terkait dengan virtual environment ada 2 yang nanti kita coba tunjukkan. Yang pertama virtual env dan yang kedua itu code environment. Makanya kemarin kan disuruh kalau bisa daftar GitHub, kemudian install Git dan sebagainya. Oke, yang pertama pengenalan command prompt ya atau terminal. Oke, terminal saya kelihatan ya, cukup jelas. Ya, cukup jelas. Oke, nah jadi ini command prompt ya atau terminal kalau di macOS. Teman-teman mungkin lebih mengenalnya dengan command prompt atau CMD gitu. Jadi bisa dibuka masing-masing teman-teman command prompt-nya masing-masing. Kemudian bisa mengikuti apa yang saya live-kan di sini. Kelihatan ya Mas Halis dan Hanif ininya Sudah Mas. Oke. Jadi ada banyak komen yang harus kita pelajari, tetapi yang saya list di sini itu yang paling sederhana yang kebanyakan dipakai gitu. Nanti teman-teman bisa explore sendiri untuk lebih lengkapnya gitu ya. Jadi yang pertama itu kita belajar misalnya sebenarnya kita sekarang ada di mana sih gitu kan. Nah, kalau di OS X ya, kita bisa dengan perintah pwd. Nah, ini adalah kita sekarang ada di mana gitu. Jadi di folder mana sih kita sekarang? Kita berada di folder sekarang kita berada di folder ini. Nah, kemudian kalau ingin lihat di folder ini ada apa saja sih gitu kan? Nah, bisa dengan ls ya. Nah, nanti untuk yang di Windows, teman-teman yang menggunakan Windows atau menggunakan Linux, kalau menggunakan Linux serupa nanti dengan yang saya lakukan di sini ya. Untuk yang memakai Linux, untuk yang memakai Windows nanti bisa cari ya di internet ataupun di mana. Tapi di sini juga saya kasih sedikit ya. Jadi untuk masuk direktori itu dengan CD gitu kan. Jadi tadi kan pertama kalau untuk melihat kita ada di mana, kita dengan pwd itu kalau di sini ya pwd. Kemudian kalau kita ingin tahu isi direktori ini apa saja, kita bisa pakai ls. Nah, kemudian kalau kita ingin membuat folder gitu kan, tinggal mkdir gitu kan. Di sini kan hanya ada beberapa nih 1, 2, 3, 4, 5 ya. Misalnya kita buat new folder gitu namanya. Ketika di ls nanti ketemu nih new folder. Nah, mkdir ini ketika di Windows sama ya mkdir, tinggal mkdir selama direkturnya. Kemudian untuk masuk ke direktori yang tadi yang kita sudah buat misalnya new folder gitu ya. Nah, tinggal di cd new folder. Jadi kalau di sini di pwd gitu kan, nanti akan di new folder gitu. Kalau kita ingin mundur gitu ya misalnya di sini saya contohkan di pesantren fisika, maka kita pergi ke tinggal cd dot gitu. Oke, jadi kalau mau masuk cd nama foldernya, kalau mau mundur tinggal cd dot. Kalau mau mundur 2 kali tinggal cd dot gitu. Oke, sekarang kita ada di dokumen. Kalau mau masuk lebih dari sekali juga bisa. Misalnya di sini kan ada
pesantren fisika, kemudian new folder gitu kan, bisa. Jadi kalau dilihat sudah ada di situ. Oke. Kemudian Mas, mohon maaf, ya. Mas Mujirin, mohon maaf saya stop ya. Ini ada banyak pertanyaan dari peserta gitu. Yang pemula ya terutama, bagaimana cara masuknya bisa membuka aplikasi ini, bisa nyampe komen prompt ini dan lain-lain. Karena banyak yang pemula dan mereka berharap dimulainya dari Kolawok mungkin Mas. Jadi bisa dimulainya, dibukanya dari awal sehingga mereka bisa mengikuti. Mungkin cara membuka yang ini pun banyak yang belum tahu. Oke. Nanti untuk Kolawok di bagian terakhir ya, di sini ya di Kolawok. Nanti bagian terakhir. Oke, untuk yang ini, kalau untuk di Windows, saya yakin ada di sebelah kiri bawah, ya kan. Kemudian ketik CMD gitu. Jadi search saja CMD gitu. Nanti akan muncul di situ. Kalau yang di Windows, di sini ada yang pakai Windows nggak? Hanif pakai Windows nggak? Pakai Mas, kebetulan. Oke. Mungkin bisa dicoba gitu ya. Di bawah itu ada, di bawah kiri, di sebelah kiri bawah ada command prompt itu. Oke. Oh ya, siap. Ada ya? Mungkin bisa ceritakan bagaimana caranya masuknya kalau via Windows, Mas Hanif? Oke. Selanjutnya kalau kita ingin menghapus foto yang tadi kita buat misalnya kan, jadi kita pergi ke pergi ke folder itu berada, saya di sini ada nih, ini folder ini mau kita hapus gitu kan, bisa dengan seperti ini ya. Jadi tinggal rm-rf gitu kan, nama direkturnya di sini new folder. Sekarang kalau kita lihat sudah tidak ada lagi di sini. Oke. Ada yang bertanya mana sih? Windows 11, 10, 7 sama aja sih semuanya. Saya coba baca ya. Oke, untuk Jupyter nanti ya, nanti sampai ke situ kita terkait dengan Jupyter dari Hafiz ya. Kemudian apakah proses interaksi Python dan environment-nya akan diberikan atau masing-masing? Nanti akan diberikan juga. Jadi santai aja. Jadi ini kita baru belajar terminalnya. Jadi karena instalasinya nanti via terminal gitu. Jadi biar like pro gitu ya. Kemudian bingung langsung ke CMD kok tidak mulai dari Kolawok Bapak? Oh ya nanti Kolawoknya nanti santai. Pakai Miniconda atau CMD biasa Pak. Minicondanya nanti akan sampai ke sana. Kita pakai CMD dulu. Oke, pelan-pelan belum ngerti. Oke. Ini belum di Python ya. Ini belum ada di Python ya. Kemudian untuk bisa akses pas gimana? Tadi bisa ke pojok kiri bawah kalau yang Windows ya. Kalau di Mac bisa seperti ini. Komen terus spasi. Nah, saya di sini. Komen spasi terminal itu tinggal di enter nanti sampai. Oke, CMD ada, oke. Habis masuk CMD, oke. Apa ini? Untuk Windows tekan logo Windows besar. Kitbus juga boleh. Linux tinggal pergi ke itu ya, tinggal pergi ke command prompt CMD. Ini ada yang masih gagalnya kenapa coba? Oh ya, kalau di Windows tidak bisa PWD ya, tidak bisa PWD di Windows. Windows tidak ada PWD, jadi
cari yang lain ya. Ini nih, kalau di Windows itu pakai CD koma gitu atau echo persen CD persen gitu. Oke, ini sama. Oke, tampilan dan komentarnya beda. Nggak apa-apa beda, ada yang hitam, ada yang putih gitu ya. Ada yang warnanya macam-macam. Ini saja terminal. Oke, ya ini sudah ada yang bantu jawab. Oke, bisa gimana? Windows ketik CD. Windows CD. Oke, kalau untuk LS di Windows, ya di sini ada LS nih. Kalau di Windows, kalau di select ya, bisa dicoba untuk lihat isi direkturnya apa aja. Oke, kita move on ya. Atau masih ada yang mau bertanya, monggo. Ini ada 3 yang raise hand, mau silakan dulu atau mau? Boleh Mas, boleh. Ya. Mungkin saya urut nih dari yang pertama tadi, Mbak Okta Nurfarisa kayaknya, Okta Puspitasari kalau tidak salah, dari awal tadi raise hand belum diturunkan. Saya izinkan untuk bicara, dipersilakan untuk Mbak Okta Puspitasari untuk mengaktifkan speakernya. Kami tunggu 10 detik. Kalau tidak menjawab berarti kita move on ke pertanyaan berikutnya. Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak ada. Saya tutup. Berarti penanya berikutnya Mbak Nur Farisa. Saya akan aktifkan speakernya. Kita tunggu 10 detik. Silakan Bu bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mbak. Oke. Terima kasih Pak Mujirin. Begini Pak, mungkin ini ya Pak ya. Pertama, saya belum pernah tahu apa itu terminal. Bahkan terminal pun saya enggak tahu apa gitu ya Pak ya. Harapan terbesar saya sebagai sangat-sangat pemula, mungkin saya paling bodoh di sini. Saya sangat pemula. Saya ingin tahu gitu. Yang harus saya pelajari apa awalnya, dan ketika tiba-tiba masuk langsung terminal saya blank, saya kaget. Karena jujur, karena kalau saya mengajar, misalnya mengajar mahasiswa, saya harus mengenalkan kepada mahasiswa apa yang akan dipelajari. Nah, saya jujur saya kaget Pak, saya blank, tiba-tiba saya lihat laptop, saya hanya melihat ketikan-ketikan seperti itu. Jujur jadinya saya sampai mikir, ini saya salah masuk pelatihan atau apa gitu, apa saya yang terlalu bodoh sehingga saya tidak dapat apa-apa Pak di awal tadi. Sampai sekarang siap. Itu sih yang saya ingin katakan. Maaf ya kalau misalnya ini terlalu ini ya, mohon dipersingkat Mbak Nur Farisa ya. Oke. Intinya saya tidak tahu, sama saya tidak mengerti sama sekali dari awal itu apa, tidak tahu. Oke. Baik, gini Mbak Farisa, sebenarnya Mbak Farisa harus panggil saya D ya. Oke. Jadi gini Mbak Inur atau Mbak Inur Farisa, jadi gini. Ini dari awal, justru ini dari awal banget, dari mulai terminal gitu ya. Nanti ketika kita sudah ke terminal ini, nanti kita baru ke GitHub, kemudian baru ke virtual environment dan sebagainya, baru nanti ke Python-nya gitu. Python-nya itu nanti minggu depan bahkan. Saat ini nanti paling saya pengenalan saja gitu, cara menginstal Python-nya dan sebagainya gitu. Jadi tenang saja, apa yang diharapkan tadi oleh Mbak Nur Farisa nanti akan seharusnya idealnya nanti akan tercapai ke sana. Justru karena ini biar solid pengetahuannya gitu ya. Jadi biar nanti ketika sudah bisa ini, nanti kedepannya itu akan lancar dan lebih enak gitu. Jadi tidak seperti biasanya gitu ya. Jadi pokoknya untuk yang sekarang itu coba Mbak Nur Farisa buka terminalnya, misalnya di Windows, coba di kiri bawah ada terminal harusnya. Jadi di search itu ketik CMD enter gitu, harusnya muncul di sana.
Muncul nggak Mbak Indur? Halo? Oke, mungkin penanya selanjutnya. Intinya pokoknya nanti diikuti aja dulu yang sekarang. Saya tahu kalau ini membingungkan, karena memang ini dasar banget gitu ya, lebih dasar dari yang Mbak Inur tadi inginkan gitu. Monggo yang selanjutnya. Oke, ada dari Bapak Sigit Margianto. Saya izinkan untuk bertanya ya, sudah tidak jadi. Mas Arief ya, ini Pak Sigit jadi enggak nih? Oke, Mas Arief dulu, saya izinkan untuk berbicara. Dipersilakan untuk mengaktifkan speakernya. Monggo Mas Arief. Kita tunggu 10 detik. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut. 1, 2, 4, 5. Silakan Mas Arief. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak bertanya, berarti ke penanya berikutnya Pak Sigit, Mas Sigit Margianto. Ya. Saya akan izinkan untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Mas, ya. Pertanyaannya hampir sama dengan Mbak yang tadi sebenarnya. Kenapa kita dari awal tidak dijelaskan apa itu environment, apa itu Python, terus juga apa tadi Miniconda dan juga Jupyter Notebook, dan posisi masing-masing yang saya sebutkan itu sebagai apa? Kalau boleh tahu secara gampangnya gitu lah, dijelaskan secara gampang posisi masing-masing komponen itu seperti apa strukturnya. Oke. Terima kasih. Siap. Oke, jadi ya salah saya, jadi tidak menjelaskan dari gambaran besarnya ya. Oke, saya coba berikan gambaran besarnya gitu. Sekarang kita kan sedang belajar terminal ya. Why terminal gitu kan? Why terminal atau command prompt ya? Kenapa terminal atau command prompt? Jawabannya karena apa ya? Jawaban singkatnya, nanti ketika Anda menjadi programmer ataupun data scientist, Anda akan terbiasa dengan ini. Pokoknya tidak bisa terlepas dari ini. Jadi kalau selama ini teman-teman ketika ingin memakai aplikasi tinggal ke App Store ataupun aplikasi store yang lain gitu ya. Download kemudian tinggal diinstal di next gitu kan. Nah, ini mirip seperti itu, tetapi untuk dunia programmer ataupun dunia data scientist itu hampir nggak ada yang seperti itu gitu. Oleh karenanya sebenarnya Volantis sendiri membuat Volantis dan membuat cloud itu untuk mengakomodir itu gitu. Tetapi pada umumnya itu memang tidak ada yang seperti itu gitu. Jadi kita harus install sendiri masing-masing gitu ya, masing-masing komponennya. Misalnya kita mau membuat tadi ya, untuk mendeteksi dalam video ini manusia atau bukan manusia gitu ya. Untuk bisa membuat seperti itu, maka ada banyak komponen yang harus kita install gitu. Kenapa kita harus install banyak komponen? Karena kalau kita membuat sendiri komponen-komponen itu bisa memakan waktu bertahun-tahun gitu ya. Terutama kalau kebutuhannya itu luar biasa besar gitu kan. Nah, jadi kenapa maka terminal? Karena untuk memudahkan. Jadi kalau ada orang yang sudah membuatnya, kita tinggal pakai gitu, tinggal install lah istilahnya. Tapi installnya tidak tentu saja tidak seperti user pada umumnya ya. Kalau orang pada umumnya kan kalau kita install ya harusnya lewat App Store atau sebagainya gitu kan, untuk bisa membuat hal-hal untuk bisa memakai suatu aplikasi. Tapi aplikasi-aplikasi yang kita nanti akan pakai tidak ada di situ gitu. Makanya kita pakai terminal gitu. Kejawab nggak? Nah, kemudian setelah kita baca terminal, terminal ini adalah alatnya gitu. Alat untuk apa? Ya sederhananya untuk sekarang ya, untuk install gitu ya. Oke,
Untuk install apa? Macam-macam. Salah satunya apa? Programming environment gitu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kenapa programming environment gitu? Ini, saya analogikan terkait program seperti ini. Jadi andaikan kita punya sebidang tanah dan sebidang atau kebun ya, andaikan kita punya kebun, kemudian kita ingin menanam padi di kebun itu, maka kan kita harus mempersiapkan tuh apa sih yang dibutuhkan oleh padi, gitu kan? Jadi sebidang tanah itu mungkin kita akan cangkuli, mungkin kita akan kasih air yang banyak karena kita akan menanam padi. Nah, tetapi di lain waktu ketika kita mau menanam bayam, enggak environment padi untuk menanam bayam kan tidak bisa, kebanyakan tidak bisa gitu ya, mungkin bisa tapi kebanyakan tidak bisa. Maka untuk bisa membuat sebidang tanah tadi bisa dipakai untuk menanam bayam, kita harus menyiapkan environment-nya kan. Nah, maka yang awalnya untuk padi tadi biasanya nanti kita ubah menjadi environment untuk bayam, sehingga bayam itu bisa kita tanam gitu. Nah, bayam dan padi ini anggap sebagai di sini konteksnya adalah program Python program misalnya. Oke. Nah, kemudian andaikan gini, biasanya orang awam ketika membuat program, pertama dia misalnya program untuk menanam padi, kemudian dia ingin membuat program untuk menanam bayam, maka dia timpa itu. Jadi environment-nya padi tadi ditimpa tuh dengan kebutuhan untuk bayam gitu. Sehingga ketika dia ingin menanam padi lagi, maka dia harus menyiapkan lagi lahan itu gitu. Atau karena lahan itu sudah pasti tidak bisa digunakan untuk menanam padi karena sudah berubah menjadi untuk kebutuhan menanam bayam. Nah, bagaimana mengatasinya itu? Nah, makalah butuh programming environment. Jadi di sebidang tanah yang Bapak Ibu punya itu nanti di petak-petak itu, ini petak untuk menanam padi, ini petak untuk menanam bayam gitu. Jadi ketika mau menanam bayam, ya kita pergi ke petak yang untuk menanam bayam. Kalau kita ingin menanam padi, maka kita pergi ke petak yang untuk menanam padi gitu. Jadi suatu saat lagi kepengen menanam apel gitu ya, kita buat environment untuk menanam apel. Nah, ketika suatu saat pengen menanam padi, ya kita tinggal pergi ke petak untuk menanam padi begitu. Mudah-mudahan dari sini gambar ya. Why programming environment. Oke, kemudian setelah itu why Git. Why GitHub. Oke. Kalau teman-teman sekarang saya yakin memiliki Facebook ataupun memiliki Instagram. Oke. Nah, GitHub ini itu Instagram lah istilahnya. Jadi apa? Jadi kayak Instagram tapi untuk para programmer dan data scientist gitu. Jadi mau tidak mau nanti teman-teman harus memiliki GitHub untuk apa tujuannya? Pertama untuk menyimpan kode-kode kita, ya kan? Baik untuk keperluan publik atau keperluan pribadi, nanti akan dijelaskan gitu ya. Nah, keperluan lainnya apa? Jadi kan teman-teman pasti nanti berharap ketika sudah belajar programming, sudah belajar data science, ingin di-hire kan, ingin dapat pekerjaan yang sesuai dengan yang sudah dipelajari gitu kan. Nah, maka ketika orang beberapa cara yang dilakukan oleh HR gitu ya, ketika orang mau merekrut orang sebagai data scientist gitu misalkan, ya dia tinggal tanya mana GitHub Anda gitu. Nah, ketika Anda sudah mempersiapkan GitHub Anda, tinggal tunjukkan ini GitHub saya gitu. Ini proyek-proyek yang telah saya buat, ini proyek-proyek yang telah saya pelajari gitu. Jadi tinggal dilihat ya, oh memang bisa gitu. Jadi ini sangat penting ya GitHub. Kemudian why Polalog. Nah, tadi seperti yang sudah sempat dijelaskan, jadi sebenarnya Polalog itu programming environment juga gitu ya. Tapi khusus untuk data science. Jadi agar tidak perlu pakai terminal, tidak perlu bikin programming environment, tidak perlu macam-macam ya. Jadi tinggal aja pakai gitu. Cuma kan tetap pasti punya kendala, punya keterbatasan ya. Misalnya ada package yang tidak umum gitu yang mau kita pakai, biasanya di Polalog nggak ada. Maka gimana caranya? Kalau belum bisa menyediakan petak-petak tadi, maka ya kita nggak bisa pakai gitu. Maka kita harus kembali lagi pakai terminal, buat programming environment gitu kan. Kalau mau postingan itu di GitHub, di-post di GitHub gitu. Oke, mungkin seperti itu. Ada yang mau ditanya lagi? Monggo.
Masih ada berapa yang raise hand? Ini mau dilanjutkan dulu, mau silakan untuk pertanyaan dulu. Boleh. Oke. Monggo, Ini yang urut yang dari atas, Bapak Prendi Manurung. Saya izinkan untuk berbicara, Bapak Thomas ya, Prendi, silakan diaktifkan speakernya, mikrofon maksudnya. Saya hitung sampai 10, jika tidak ada, untuk berikutnya. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Oke, terima kasih atas waktunya, Pak. Yep. Kalau dilihat dari judul tersebut sebenarnya sangat menarik ya terkait Python. Nah, mungkin banyak rekan-rekan teman-teman yang lain yang masih belum paham, Pak. Mungkin bisa nanti ke depannya bisa dibuatkan presentasinya untuk supaya benang merahnya tuh bisa tersampaikan ya. Maksud dan tujuan tuh teman-teman yang lain juga tahu ya. Karena banyak yang nggak tahu tuh Python itu apa sih fungsinya. Nah, terus sebelum kita masuk ke Python itu apa yang perlu kita install? Mungkin teman-teman ada yang pakai Linux, ada yang pakai Windows. Nah, itu persyaratannya apa yang untuk mendukung itu gitu ya. Itu bisa dibuatkan untuk slide presentasi, nanti dijelaskan sekaligus untuk step-stepnya itu bisa dipraktekkan sekaligus Pak gitu Pak. Jadi kalau hanya omongan tuh ini kita nggak bisa langsung praktek saat itu juga per slide. Mungkin banyak yang bingung, langsung banyak yang bertanya di dalam kolom chat. Itu aja sih Pak masukannya dan pertanyaan. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih atas masukannya. Ya, jadi sebenarnya masing-masing peserta kan memiliki device berbeda-beda, kemudian memiliki operating system yang berbeda-beda dan sebagainya gitu ya. Jadi ketika kita membuat yang seperti yang dibutuhkan tadi sama Bapak itu kan, itu bisa jadi tidak bisa dipakai oleh orang yang lain gitu. Jadi caranya bagaimana agar lebih efektif, yaitu aktif gitu, aktif di grup. Jadi teman-teman pasti sudah ada yang bisa, sudah ada yang berhasil gitu kan. Jadi aktif mencari informasi, kenapa sih saya gagal, apa sih kendalanya gitu kan, dan coba komunikasikan di grup. Pokoknya jangan silent gitu. Karena ini bagian juga dari cara kita harus agar kita bisa menjadi seorang programmer gitu ya. Jadi cara yang pertama kemarin sudah saya tulis, tanya peserta lain, tanya teman. Kalau teman nggak ada yang bisa, googling. Kalau googling nggak ada yang bisa YouTubing gitu ya. Jadi ini adalah happy problem gitu. Jadi semua data scientist ataupun programmer pasti mengalami ini. Jadi sorry to say, ya itulah dunia programming gitu ya. Tapi ini common problem gitu. Jadi semua orang pernah mengalaminya gitu, mostly pernah mengalaminya, jadi pasti ada jawabannya di sana gitu. Jadi oke gitu. Oke, mungkin Mas Halis? Iya, ada dua mungkin yang kita masih raise. lanjut aja ya. Oke, mungkin kita baik, lanjut aja biar tersampaikan semua. Jadi jadi menurut saya sih teman-teman agak bingung di sini karena kita mulai dari terminal. Tapi nanti akan terjawab di selanjutnya gitu kan, terkait Python itu apa dan sebagainya gitu. Nanti insya Allah nggak terjawab sekarang, terjawab di minggu-minggu setelahnya gitu. Karena memang di sini kan seperti yang Bapak Ibu dan setelah semua teman-teman yang lain lihat ya. Jadi pertama memang ini dasar sekali ya. Jadi dari mulai programming environment gitu. Jadi di sini tuh belum ada apapun yang kita kerjakan dengan Python gitu. Oke, kemudian baru di sini nih mulai ada cara ngitung dengan Python dan sebagainya gitu. Oke, baru di setelahnya kita bisa mengganti spreadsheet ya, yang kita biasa lakukan dengan Excel, kita bisa lakukan dengan Python gitu. Kemudian kita mengenal object oriented programming dan sebagainya sampai mudah-mudahan nanti kita bisa membuat machine learning gitu atau kecerdasan buatan. Mulai dari supervised, unsupervised dan sebagainya gitu. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ya. Dari terminal itu gimana? Jadi terminal itu adalah syarat awal untuk bisa mengikuti semua ini gitu. Jadi ketika kita di awal terminal ini tidak bisa, ya nanti langsung pakai Colawok atau misalnya mau pakai Google Colab gitu. Tapi ini kalau bisa dikuasai ya. Apa yang harus dikuasai sedikit aja kok sebenarnya gitu kan. Jadi yang pertama masuk direktori, yang kedua keluar dari direktori, mundur sekali, mundur 2 kali atau sebagainya gitu ya. Kemudian membuat
directory baru gitu ya, mkdir gitu. Kemudian lihat isinya, kemudian masuk ke kita sedang ada di mana sih sekarang gitu kan. Kemudian hapus directory, udah itu aja yang sebenarnya yang dibutuhkan untuk sekarang itu, tidak ada hal-hal yang lain. Jadi sama seperti kita membuka file system ya. Jadi yang pertama itu cd dirname gitu kan, itu kan berarti masuk directory. Jadi ya seperti kita dari pesantren ini kita masuk begini gitu, cuman kita pakai terminal gitu. Nah kemudian yang kedua ini keluar mundur, ya itu tinggal back aja gitu. Keluar mundur sekali lagi tinggal back aja gitu. Kemudian kalau kalau pengen masuk ke directory tersebut itu kan tinggal klik masuk gitu. Nah cuman ini pakai terminal gitu. Nah kemudian ini list, ya udah kalau di sini kan kita udah bisa lihat ya. Kalau di terminal nggak bisa, maka pakai ls ini atau dir di Windows. Terus kemudian kalau ingin membuat directory gimana atau membuat folder, ya tinggal klik new folder gitu kan. Nah kalau di terminal gimana, seperti ini gitu. Kalau kita gimana, ya tadi ya tinggal new folder. Nah kemudian kalau untuk delete gimana, kalau di sini kan tinggal di delete aja ya, comment delete atau tinggal delete gitu ya kalau di Windows itu kan. Nah kalau di sini kan nggak bisa nih, kalau pakai terminal harus pakai rm, rf nama directory atau rmd langsung namanya gitu. Jadi intinya itu sekarang tuh kita sedang berada di lahan yang memang belum ada apa-apanya gitu. Jadi kita coba untuk membangunnya dari sini gitu ya, dari mulai masuk folder sebagainya, tapi via terminal. Oke, nextnya sekarang GitHub. Pastikan teman-teman sudah memiliki akun GitHub ya. Jika belum, bisa ke sini ya, github.com. Saya copy paste ini ke chat to everyone. Oke, jika ada yang belum memiliki akun ya. Nah, oke. Kemudian caranya gimana? Kalau belum tahu caranya, atau bisa ke sini nih, bisa googling atau bisa ke sini. Oke ya, bisa yang belum ya. Kemudian yang kedua itu, jadi GitHub itu ini, GitHub. Jadi Instagramnya itu seperti ini kira-kira gitu kan. Saya punya beberapa nih gitu kan, yang bisa dilihat. Tapi ini GitHub. Ya, di sinilah ya kira-kira GitHub-nya. Jadi teman-teman bisa sign up di sini. Oke. Nah, jadi nanti seperti yang tadi sudah dijelaskan, dengan GitHub ini nanti kita bisa semacam post ya kayak di Facebook ya, kita post sesuatu, kita bisa pamerkan sesuatu gitu, atau untuk untuk keperluan pribadi gitu kan. Nah, kemudian untuk install Git. Jadi GitHub itu kan di sini ya, di web. Nah, kemudian Git itu gimana? Git itu di terminal kita, di komputer kita gitu. Jadi GitHub itu di sana, di cloud, Git itu di komputer kita. Oke, oleh karena itu harus install gitu. Nah, ketika teman-teman sudah bisa download dari sini, ataupun untuk yang Windows ya download dari sini sesuai dengan komputernya masing-masing, kemudian bisa diinstal, diikuti aja gitu kan. Kemudian dicek di terminal, ada belumnya gitu, tinggal git version gitu. Nah, ketika sudah seperti itu maka sudah terinstal dengan baik, kira-kira ya. Nah, kemudian sekarang ketika sudah menginstal Git ini, ya kan, kita perlu config gitu dengan username dan email, global config untuk Git kita. Jadi bisa memakai ini ya, bisa pakai komen ini. Saya langsung taruh di chat deh. Ini untuk set untuk namanya ya, namanya bebas setiap Pak. Tapi kalau untuk yang ini emailnya, tolong email yang
teman-teman pakai untuk mendaftar di GitHub ini gitu. Oke. Setelah itu maka kita harus setup SSH pada komputer. Oke, untuk setup SSH ini itu untuk apa sih gitu ya. Jadi kan kita perlu posting nih di sini nih, perlu posting di GitHub kita gitu kan. Misalnya ya, nah ini saya punya beberapa di sini gitu kan. Caranya gimana biar kita bisa posting gitu. Nah, kalau kita main Facebook, main Instagram kan tinggal ke Instagramnya kita posting di situ gitu ya. Nah, kalau ini nanti kebanyakan itu nanti pakai terminal gitu. Makanya tadi kita perlu bisa terminal. Oke ya. Nah, ini sekarang kita harus setup SSH karena apa? Biar akun kita yang di sini, yang di GitHub ini terkonek dengan komputer kita yang di lokal, komputer kita masing-masing ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah buka terminalnya, yang ini ya, buka terminalnya, oke. Kemudian tinggal dilihat apakah sudah ada SSH-nya apa belum gitu. SSH itu seperti kunci lah gitu ya, mudahnya ya. Jadi tinggal ini ya, ls-al terus ~/.ssh gitu. Nah, punya saya udah ada ya, kebetulan banyak gitu. Nah, biasanya teman-teman juga sudah ada, biasanya minimal itu ada RSA sama RSA public gitu. Oke, bisa dicoba ya di terminal masing-masing. Nah, kalau belum ada gimana gitu kan. Jadi kalau untuk pergi ke folder ini, di mana sih SSH saya berada gitu kan, tinggal ini ya. Pertama cd tilde gitu kan. Jadi di sini kan saya berada di sini kan. Lihat. Saya berada di sini. Saya ingin pergi ke home folder saya gitu kan. Di komputer saya jadi tinggal cd tilde gitu. Nah, di sini ada banyak hal kan. Nah, salah satunya adalah .ssh ini gitu. Jadi kita bisa ke situ dengan cara cd.ssh. Nah, nih ada nih ID RSA publik gitu kan, dan ID RSA-nya gitu. Oke ya. Nah, setelah ini ada gitu kan, tadi kita ls ya untuk mengetahui ada apa aja sih di terminal kita gitu kan. Nah, tapi jika tidak ada, maka perlu pakai command ini gitu. Nah, ini emailnya pakai email yang sudah dipakai untuk daftar di GitHub ya, sudah dipakai untuk daftar di GitHub ini. Jadi seperti ini. Nanti saya share saya share ini ya, Jupyter ini ya. Jadi teman-teman bisa buka, bisa mengulangi lagi gitu apa yang sudah di sini itu. Oke. Jadi bukan cara bikin terminal ya, ini ada cara bikin terminal. Jadi buka aja terminalnya. Setiap komputer pasti ada terminalnya. Oke. Nah, ketika ini sudah ada, ketika ini sudah di running gitu ya di komputer masing-masing, nanti akan ada dua file yang terbuat, yaitu ID RSA dan satu lagi yang lainnya gitu ya. Tapi yang perlu kita tahu adalah ID RSA ini gitu. Nah, mudahnya kita pergi ke folder kita gitu kan. Kita pergi ke folder kita, misalnya kalau saya di sini ya. Ini kan di home-nya ya. Tinggal cari yang sebentar. Users Thomas. Ini kan anak saya di sini ya. Jadi di mana? View .ssh. Yap, ini. Jadi teman-teman juga nanti akan ada di terminalnya di foldernya masing-masing yang .ssh ini. Jadi pokoknya yang pertama harus dilakukan adalah
ini ya. Jadi pertama tadi kan CD, terus tilde gini kan. Nah, ketika seperti itu, tinggal dilihat nih PW, tinggal dilihat itu di mana kan. Kalau di sini kan tinggal PWD nih. Nah, di sini user Thomas itu kan berarti folder.ssh ini ada di sini, user Thomas punya saya ya. Nah, jadi saya kan tadi di sini ya, di Thomas itu kan, ini kan di user Thomas nanti ada .ssh. Nah, teman-teman juga ada di situ, tapi di masing-masing ya, mungkin namanya beda-beda gitu. Nah, ini ada ketika sudah nih ya, ssh-kg dan sebagainya itu, kemudian ini diganti dengan emailnya teman-teman, nanti yang rsa.pub ini di copy gitu, dibuka aja via kalau di Windows via notebook misalnya, kalau di sini ya via apa aja bisa ya, misalnya kalau ini saya via ini ya, via Sublime Text gitu. Nah, ini tinggal di copy nih, Ctrl A, di copy gitu kan. Nah, kalau sudah, pergi ke GitHub. Oke. Nah, di GitHub teman-teman semua, pergi ke setting. Nah, di sini itu ada SSH dan GPG keys. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa create new SSH gitu. Nah, yang tadi SSH-nya ditaruh di sini. Ini mau dikasih nama apa? Terserah mau dikasih nama. Nah, kasih aja nama username yang itu juga boleh ya. Misalnya ini Mujirin gitu kan. Nah, seperti itu. Tinggal di add sudah gitu. Kalau sudah, karena saya sudah ya, jadi saya tidak perlu gitu. Oke, kalau sudah, tinggal dites jalan enggak gitu ya, connect enggak komputer kita dengan akun GitHub kita tadi gitu. Oke, caranya gimana? Ini, jadi SSH test gitu. Saya print juga di chat. Oke, itu ya. Nah, terus kalau di saya ini agak beda ya, karena saya ada pengaturannya gitu. Jadi tapi nanti sama ya, keluarnya seperti apa kira-kira kalau buka itu. Jadi hi gitu kan, hi Mujirin, you have successfully authenticated gitu. Udah gitu aja. Nah sekarang jadi kan tadi GitHub itu apa? GitHub itu adalah sesuatu tempat untuk kita menaruh folder yang isinya program kita gitu kan. Nah, jadi bagaimana caranya membuat folder gitu kan, membuat repository gitu kan. Jadi caranya tinggal di plus di sini di akun masing-masing ya, plus gitu kan. Terus new repository. Nah, tinggal dikasih nama nih. Ini saya bisa kasih nama tes gitu ya. Tes, deskripsinya hanya tes. Oke, bisa di public atau private. Nanti kalau public, orang lain bisa lihat repository kita. Nah, kalau private, hanya kita saja yang bisa lihat. Oke. Nah, kemudian misalnya add readme dan add gitignore gitu ya. Pilih aja yang Python. Oke. Ini untuk apa? Gitignore ini untuk men-skip sesuatu yang tidak penting gitu. Readme untuk apa? Nanti untuk dokumentasi kita ya, untuk agar orang bisa lihat kita bisa ngasih informasi terkait apa sih repository kita gitu. Nah, tinggal di create. Nah, ini repository yang baru saja kita buat tadi. Nah, kemudian kan tadi kita harus connect kan ke terminal kita ya. Nah, terminalnya tadi. Makanya kita perlu terminal, kalau tidak pakai terminal tidak bisa ya. Jadi saya pergi ke folder itu dulu ya, cd dokumen pesantren.
Fisika LS. Oke, selesai di sini nih, di demo kit ini. Kalau kita lihat tidak ada apa-apanya ya. Nah, sekarang saya mau clone ini ke tempat saya gitu. Caranya gimana gitu kan? Tinggal tinggal di copy nih. Nah, teman-teman tinggal git clone paste gitu, enter gitu. Cuman ini tidak bisa kalau di tempat saya ya. Bisa tapi ls. Kita pergi ke ini nih, sudah ada nih tes nih. Oke. Jadi ini cara istilahnya mengcopy kode yang dibuat kita ataupun orang lain di GitHub itu. Misalnya ada repo lain ya, misalnya apa ya yang mudah. Ya, misalnya NLP repo GitHub. Misalnya ini ada orang membuat repository seperti ini, kemudian ini ada dokumentasinya dia apa aja gitu bisa dibaca gitu kan. Nah, kalau pengen mengcopy ini tinggal di copy gitu kan. Nah, terus tinggal git clone. Nah, gitu aja. Nanti di folder kita ini pertama ada tes. Oh, ini nggak bisa nih. Oh, ini nggak bisa. Oke, normalnya bisa ya. Ini punya saya yang error. Oke, normalnya bisa. Jadi ada di demo kitnya itu nanti akan ada yang kita itu tadi ya, yang kita ambil dari repo itu gitu. Nah, oke, itu sekilas untuk repository. Tadi kita sudah buat repo ya. Kita buat repo di sini. Yang publik ada lagi nggak selain tes? Ini misalnya ini kan publik ya. Tinggal code terus di copy. Saya coba yang ini, kita clone. Nah, ada nih type verb itu kan di sini. Belum bisa. Jadi cara ambil kode dari luar sana ke tempat kita. Oke. Kemudian tadi sudah clone gitu ya. Nah, kemudian apa? Nah, kita kan tadi kan kita membuat repository ya. Kita membuat repository tes repo. Nah, internetnya lambat. Nah, jadi kita tinggal pergi ke tes gitu ya, cd tes itu. Nah, dilihat itu ada readme.md. Nah, jadi sekarang kita itu terkonek antara GitHub akun kita di cloud sana dengan yang di lokal gitu. Di sini cuma ada red.md gitu kan. Nah, sini kalau kita lihat ya, git status. Oke, jadi tidak ada nih. Kalau kita lihat branch-nya gitu, git branch ada di main gitu ya. Jadi ini ada istilahnya itu ada cabang atau branch gitu. Nah, ini untuk apa namanya? Nanti saya beri gambaran ya. Oke, jadi gini, untuk GitHub itu istilahnya kan GitHub itu untuk version controlling. Oke. Jadi ketika kita membuat program, nanti kita akan
punya banyak versi gitu. Misalnya kita membuat program untuk aplikasi sekolah gitu ya. Mungkin hari ini kita baru membuat program untuk mengakomodir siswa. Tapi besoknya lagi kita mungkin akan membuat aplikasi untuk guru. Nah, best practice-nya kedua hal tadi ini dibuat di branch yang berbeda-beda gitu. Jadi nanti baru kemudian istilahnya di merge ke master gitu. Oke ya. Jadi agar istilahnya itu gimana ya? Agar program kita itu bukan program kita ya, agar manajemen kita saat membuat program itu lebih bagus itu. Agar tidak tercampur-campur gitu ya antara yang jadi kalau kita sudah membuat brand, temannya lain juga sudah membuat brand, kemudian dia mau merge ke main branch-nya itu, ketika nanti kita bisa evaluasi dulu gitu. Jadi tidak merusak yang lama gitu. Mungkin ini agak sedikit membingungkan ya, atau mungkin saya belum begitu bisa menjelaskan. Intinya seperti Instagram ataupun Facebook, jadi GitHub ini itu untuk memajang karya-karya kita. Kalau yang di publik ya, kalau di private berarti hanya untuk menyimpan gitu ya karya-karya kita. Nah, cara aksesnya itu lewat terminal tadi, yaitu dengan git clone gitu kan, git clone dan sebagainya gitu. Oke. Nah, kemudian tadi kita sudah punya sudah punya repo di sini ya, membuat tes repo gitu kan. Nah, kemudian sebentar. Tadi tes, sorry. Yang tadi kan tes ya, bukan tes repo ya. Oke, yang ini kan. Oke, nah kemudian kita kan ingin mempost sesuatu ke repository kita gitu. Oke. Nah, caranya gimana tadi? Pertama di clone tadi kan, di clone gitu kan, ls. Nah, jadi kita aku sudah clone 2 nih, tes sama try pilihan, tapi saya inginnya ngepost ke tes ini gitu. Jadi kalau dilihat tesnya itu sebentar. Kalau kita lihat projectnya ya, di sini. Nah, jadi ini redmi.md-nya seperti ini, jadi belum ada apa-apa. Ini git ignore-nya, kita bisa tambahkan untuk yang apa, nanti teman-teman bisa cari sendirilah untuk apa git ignore itu gitu ya. Untuk menyekip agar sesuatu yang penting sesuatu yang rahasia tidak terpost di GitHub sana gitu. Nah, jadi ini yang ada di GitHub, ini yang ada di lokal komputer kita. Oke. Nah, kemudian kita aksesnya via apa? Lagi-lagi kita harus via ini kan, via terminal ini. Oke. Jadi kita pertama masuk ke folder tes ini yang di lokal gitu ya, ke folder tes ini. Oke. Jadi cd test gitu. Nah, di sini ada redmi.md sama git ignore. Git ignore tidak terlihat ya kalau di terminal, tapi bisa dilihat juga nanti. Nah, jadi kalau untuk ngepost misalnya kita mau nambahin sesuatu nih di sini gitu ya, nambahin sesuatu, misalnya saya mau mengubah redmi ini menjadi sesuatu gitu. Jadi tidak hanya tes gitu kan, tapi saya ganti menjadi ini adalah demo gitu ya, save. Nah, kita bisa cek nih di sini, jadi git status untuk ngecek statusnya nih. Jadi nanti akan kelihatan, oh ternyata folder file redmi.mb ini telah diubah, termodified gitu. Nah, kalau selain itu, jadi kalau kita mau buat folder file baru ya, misalnya kita buat folder baru misalnya mkdir di tes ini ya, F1 gitu. Nah, git status
Nah, karena belum dikasih ini folder, coba cd f1 saya kasih file misalnya touch misalnya test.md. Nah, git status. Nah, sekarang kita sudah punya dua, yang pertama dimodified dan yang kedua yang ditambahkan tadi yang app1 ini, gitu kan. Di app1 git status. Nah, ini ada tambahan cd. Nah, tadi kan di sini ada istilahnya branch ya. Kita punya branch main. Jadi kalau pertama kali kita buat, biasanya nanti defaultnya main. Gitu. Jadi kalau kita ingin lihat tuh, tinggal git branch. Kita sekarang ada di branch mana sih? Oh, sekarang ada di main gitu. Nah, terus apa namanya? Kalau kita mau push gitu kan, ya udah tinggal git add titik gitu, terus git commit -m gitu kan. Terus misalnya kita kasih catatan first commit. Oke. Nah, sekarang tinggal git push. Nah, tersebut maaf saya ini dulu untuk clone punya saya sendiri ya. Jadi git clone ini kan tes dot sebentar saya hapus dulu. Oke. Range status tidak ada ya, karena saya buat baru tadi. Nah, sekarang saya mau ubah ini ya, tadi kan contoh untuk mengubah nah, jadi kalau kita git status, maka ada perubahan di red media ini gitu kan. Nah, kemudian kita mau mau perubahan ini kita pengen ada di sini gitu. Ini kan red media nya cuma ada yang ini, hanya tes gitu kan. Ini kan sudah berubah nih di komputer saya gitu kan. Saya pengennya di sini juga berubah gitu. Nah, tinggal pertama git di add titik ini, di add semua ya, git status. Ini untuk lihat statusnya, kalau sudah hijau begini berarti sudah di add gitu ya. Terus git commit -m m ini message. Oke, git push, tinggal di push. Oke, ls. Nah, sekarang kalau kita refresh, nah sekarang punya saya ini yang ada di repo di cloud itu sudah sama dengan yang ada di lokal saya gitu. Oke ya. Nah, tapi kan tadi saya memakai main ya, memakai branch main ya. Jadi kalau misalnya saya ingin membuat aplikasi gitu ya, misalnya saya mau membuat sesuatu yang baru, maka kalau itu jangan langsung di main, tapi buat branch baru gitu. Jadi caranya gimana? Saya seperti ini. Git checkout -b nama branch-nya gitu kan. Misalnya B1 saya B1. Nah, git branch. Sekarang kita sudah punya nih, ada main sama B1. Nah, yang di hijau ini berarti kita berada di situ gitu. Misalnya sekarang saya mau tambah sesuatu nih di branch-nya satu ini, bukan di main ya, karena sekarang saya workingnya itu di branch yang ini gitu, bukan di main gitu. Jadi apapun yang saya ubah di sini tidak ngaruh gitu. Oke, jadi misalnya saya membuat folder di sini mkdir misalnya app gitu ya. Terus saya membuat folder juga misalnya app, misalnya program main.py gitu ya, Python gitu kan. Touch
Nah, status. Nah, sekarang ada app ini kan yang ada di sini yang belum ditaruh di sini. Ini juga brandnya masih cuma ada main gitu kan. Nah, kemudian kita git tadi ya di commit gitu kan. Git di add git di commit m second commit dan git push. Jadi nah, karena ini pertama kali harus ngikutin yang ini gitu. Jadi tinggal di copy dan enter. Oke, ketika seperti ini, kalau kita refresh nih di GitHub kita, sekarang akan muncul dua branch. Pertama main gitu kan. Di main ini cuma ada di folder test main ini cuma ada git itu ada readme kan. Tapi ketika di B1 brand 1 sekarang sudah ada app yang isinya apa namanya? Ada main.py gitu. Nah, sekarang gimana caranya agar di branch main saya juga memiliki tadi seperti apa? Memiliki app ini juga gitu. Jadi kita butuh istilahnya merge gitu kan. Oke, jadi dengan terminal juga caranya gimana? Jadi kita check out dulu. Dan sekarang ada di brand 1 kan, kita mau ke main dulu. Jadi klik check out main. Oke, klik brand. Sekarang ada di main, ya kan? Kalau di main, tentu saja tidak ada folder yang tadi ya. Ini kan ini sudah di main kan, juga tidak ada, gitu kan? Tapi kalau kita tadi ya pindah lagi klik check out B1. Nah, sekarang ada app. Tapi kalau kita ke main, gitu kan, klik check out main, maka di sini tidak ada folder app gitu. Nah, sekarang kan kita di branch main nih. Saya pengen branch main saya ini sama dengan B1 gitu kan, sama dengan ini. Maka ya udah tinggal git apa namanya? Git full istilahnya itu ngambil ya origin B1 kalau tidak salah. Kita lihat dulu. Oke, nah sekarang saya di main ya dan saya di main, tapi di main saya sekarang ada app gitu. Oke, karena sudah itu ya. Tapi di sini belum ada apa namanya app-nya karena perubahan tadi baru di lokal. Maka saya perlu push gitu. Jadi tinggal git push. Nanti komen-komen ini saya bisa beritahu ya, tenang saja. Oke. Nah, ketika saya sudah git push gitu kan, kita kalau refresh. Nah, sekarang sudah ada app di branch main ini. Di branch main ini ada app, di branch 1 saya juga sudah ada app karena yang main tadi kan memang ambil dari B1 gitu ya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung, santai saja. Ini tidak mengurangi perjalanan kita untuk menjadi ini ya, untuk ke sini semuanya gitu kan. Oke. Kemudian selanjutnya apa? Tadi kan kita sudah belajar terminal. Terminal untuk apa? Tadi kan ketika kita bermain dengan Git, maka semuanya kita hampir-hampir itu menggunakan terminal. Makanya tadi di awal saya perkenalan terminal dulu, baru apa namanya memperkenalkan Git-nya gitu. Nah, sekarang setelah terminal sudah, yaitu cukup hal-hal sederhana ya. Di terminal tadi kan kita cukup hal-hal sederhana saja, yaitu tinggal pergi ke directory dan sebagainya gitu ya, membuat directory dan sebagainya gitu. Nah, kemudian kita tadi sudah setting SSH dan sebagainya biar terkoneksi antara kita dengan komputer kita di sini di lokal gitu ya. Kemudian sudah membuat project di GitHub. Kemudian kita sudah push dan pull gitu ya. Tadi membuat print juga sudah oke, lengkap. Nah, sekarang kita monggo ada pertanyaan dulu Mas Hanis atau Hanif sebelum lanjut ke virtual environment dan kita nanti main-main Jupyter yang sudah ditunggu-tunggu Jupyternya.
Sepertinya belum, Mas. Oke. Mungkin Dua lebih yang banyak Ryzen ke ini. mungkin Monggo lebih kalau ada banyak yang mau tanya. konversi dari Windows-nya yang pada bingung itu. Mungkin perlu dipraktekin memang kayak gitu. Atau Oke. mungkin Jadi perlu untuk Windows-nya nanti teman-teman bisa nyari padanannya. Jadi ketika di sini saya cd dirname, nanti padanannya di Windows apa? Tinggal di googling gitu. Saya gini nih, apa namanya? ls in Windows cmd gitu ya, cmd. Nah, nanti ada tuh ls, carilah di Stack Overflow misalnya. Nah, di sini ada dikasih tahu nih, use dir gitu. Oke. Jadi ini Stack Overflow teman-teman kita ya, teman kita semua. Jadi silakan sering-sering menyapa atau istilahnya tuh lihat-lihat Stack Overflow. Jadi kalau kita punya masalah, pergi aja ke Stack Overflow gitu istilahnya. Oke. Ada yang lihat resen tadi Mas Haris? Atau tidak ada? Betul sekali itu. Stack Overflow adalah solusinya. Ya, peserta yang ingin bertanya silakan Ryzen mungkin. Atau mau dibaca yang di chat cukup banyak, tapi cukup banyak ya. Coba saya coba baca deh. Yang video gimana nyimak? Oke, siap nyimak. Ya, hati mulai tenang apa ini? Sama-sama nggak paham. Oke. Ya karena ini cuma 2 jam ya, kita belajar banyak banget kan dari mulai awal tadi, jadi nggak cukup ya kalau semuanya harus bisa. Makanya nanti mudah-mudahan teman-teman peserta saling berkolaborasi ya, saling membantu gitu. Versi Windows-nya ada, untuk Kit sama ya harusnya. Oke, versi Windows-nya sama ya untuk Kit. Untuk terminal tadi ya saya sudah buatkan di sini, tinggal dilihat aja nanti. Sabar wahai manusia, betul. SSH-nya nggak dapatnya kenapa nih? Jadi kalau SSH-nya tidak ada, itu kan tinggal dilihat tadi ls-al SSH ini di Windows juga sama sih. Nanti kalau nggak ada tinggal yang ini nih. Jika tidak ada generate 1 gitu ya. Oke. Gitbash benar, pakainya Gitbash monggo di Windows. Download Gitbash. Ya, benar kalau di Windows pakai Gitbash. Oke, nanti ada cek disebut. Betul, ini Stack Overflow solusinya. CH connection timeout. Ini berarti internet Anda mungkin bermasalah. Port 22. Ini coba di googling ya, karena masanya beda-beda. Mohon di googling aja. Modul ya nantilah kita pikirkan kalau ada waktu buat modul. Oh ya nanti kita share. Oke, nggak ada ya. Lanjut, Mas Haris atau gimana? Atau ada yang mau disuruh share raise hand? Hanif? Ya silakan peserta mungkin ada yang ingin bertanya langsung, diskusi langsung. Jadi, jadi saya tambahin. Jadi kalau kita main Facebook kan tinggal enak ya, tinggal post gitu kan, mudah banget. Tapi kalau kita mainannya programming ya agak sedikit rumit ya di awal. Tapi ketika sudah terbiasa ya terbiasa lah. Gitu. Santai aja. Oke, kalau sudah kita langsung. Oke, nanti contekannya di share, santai. Oke. Ada yang Ryzen 1 orang mau dilanjut dulu atau di? Oke. Ya, moga-moga ditanyakan aja, Saya mulai dari atas ya, Mas Abdul Aziz. Saya izinkan untuk mengaktifkan speaker. Oke, makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ngikutin dari awal dari tadi. Saya ini benar-benar pemula, tetapi ketika melihat apa yang tadi itu terminal
Saya masih ingat dulu pernah belajar DOS juga ya, mungkin itu operasi-operasi di terminal hampir sama dengan DOS ya. Nah, cuma yang memang virtual environment ini kan kayaknya harus ada step by step-nya ya Mas ya. Mungkin bagaimana caranya ya biar dibuatin step by step-nya sehingga ya dibuatkan step by step-nya, langkah-langkahnya pertama apa, kedua apa gitu, biar kita bisa ngulang lagi penjelasan yang Mas Mujirin tadi sampaikan di rumah gitu. Ya, mungkin ini itu aja, makasih saya. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya sudah siapkan kok di sini, tinggal nanti saya kirim ke teman-teman ya. Sudah saya siapkan, nanti silakan dilihat itu. Saya cepat saja tadi karena biar cepat ya, karena kita waktunya singkat. Tunggu ada lagi, mungkin satu lagi. Belum ada yang raise hand lagi, nampaknya. Itu ada satu, Abdul Aziz. Sudah tadi, yang Pak Abdul Aziz tadi. Atau tanya Abdul Aziz ya? Iya, sudah. Yang lain. Oke. Apakah yang... Oke, lanjut ya. Nah, sekarang baru nih. Jadi kan pertama tadi kita harus ngerti nih komen-komen yang ada di terminal untuk melakukan apa, bagaimana gitu ya. Kemudian kita sudah punya GitHub untuk pamer-pamer karya kita gitu ya, atau menaruh karya kita yang private biar kalau misalnya terjadi bencana komputer kita hanyut masih ada di sana gitu ya dengan proper gitu kan. Nah, kemudian sekarang kita harus membuat virtual environment, bukan harus ya, ini saran saja, atau biasanya orang yang pro itu melakukan ini gitu karena mereka akan punya banyak project. Jadi ya kalau kita punya sebidang tanah atau komputer, kemudian kita mau menanam padi, kemudian mau menanam bayam, mau menanam singkong, sebagainya, nanti bagaimana sih biar program-program kita itu termanage dengan baik gitu ya. Ketika kita mau menanam padi, kita langsung bisa menanam padi. Ketika kita mau menanam pepaya, kita bisa langsung menanam pepaya gitu kan. Karena kan komputer kita cuma satu gitu ya. Nah, gimana caranya? Oke, sekarang saatnya. Oke. Jadi untuk virtual environment sendiri nanti saat ini saya akan tunjukkan dua. Yang pertama virtual ENV gitu ya, yang kedua Conda. Oleh karenanya kenapa kemarin saya sarankan untuk menginstal Conda gitu. Karena kedua environment ini lumayan sering dipakai orang gitu ya. Oke, ini LS, kita ke folder. Sekarang saya buat directory ke dir demo virtual demo terus di demo env. Oke, dwd di demo. Oke, sekarang saya di sini ya, di demo ini. Nah, jadi andaikan sekarang kita ingin menanam padi atau membuat program terkait padi atau anything ya. Ini cuma gambaran saja. Jadi kita harus membuat environment untuk program kita nanti. Nah, caranya gimana? Jadi yang pertama coba install dulu pip-nya gitu. Install virtual env-nya. Kalau belum ada ya. Chatnya mana tadi? Chat. Oke. Untuk ngecek sudah ada atau belumnya gitu, tinggal di virtual env -- version. Oke, punya saya version 20, punya teman-teman mungkin beda ya, tidak bermasalah harusnya. Oke. Nah, kemudian setelah kita sudah instalasi, ya udah, misalnya saya ingin membuatnya di sini aja ya, di demo env, jadi saya tidak perlu create directory gitu ya, tidak perlu membuat folder gitu ya, directory folder. Jadi kosakatanya agak beda-beda memang ya antara programming dan orang awam ya. Jadi yang pertama create virtual environment. Caranya gimana? Ini untuk Python 3, yang ini untuk Python 2. Jadi untuk Python 3 ya, tinggal Python 3 gitu. Tapi karena saya sudah setting Python saja adalah Python 3, maka bisa langsung Python gitu. Tapi saya Python 3 aja.
terus -m, terus -v. Nah, ini namanya, nama virtual environment-nya, misalnya padi gitu ya. Padi. Enggak, -env padi. Yes. Jadi nanti di demo env ini akan ada virtual environment bernama env padi. LS. Nah, sekarang ada nih env padi. Nah, sekarang gimana? Untuk mengaktifkannya, kita harus aktifkan kan? Nah, kita sudah punya nih, kita aktifkan. Jadi env caranya gini, source env padi bin activate. Nah, ketika sudah seperti ini di terminal kita yang awalnya gini ya di terminal kita. Nah, ketika diactivate nanti akan muncul seperti ini env padi gitu. Oke. Nah, ketika kita sudah di environment ini, tadi kan cara buatnya ini ya. Cara buatnya ini Python 3 -m env padi gitu. Ini cara buatnya. Ketika sudah dibuat, maka kita aktivasi environment tersebut atau kita masuk ke environment tadi gitu untuk menanam padi misalnya ya. Nah, di sini kita bisa apapun gitu. Oke, disinilah kita setting semua keperluan untuk menanam padi gitu ya. Misalnya kita butuh request gitu kan. Jadi gampang, misalnya kita butuh request, tinggal googling aja pip install request gitu kan. Nanti dikasih tahu di situ cara installnya gimana. Tinggal diklik, pilih yang dari PIP ya, tinggal ini di copy aja. Nah, sebentar sebelum sana biar lebih itu ya. Jadi kita lihat aja lihat di environment itu ada apa. Jadi sekarang itu tadi kan kita barusan buat ya pip freeze gitu. Nah, nggak ada apa-apanya kan di sini kan di ini. Tapi kalau kita sudah install yang ini, kita mau install request ini, misalnya kita membutuhkan package request gitu kan. Makanya tadi package request ini kan nggak bisa nih kalau diinstal misalnya App Store atau apa gitu ya, kan nggak bisa. Makanya pakai terminal ini ya. Caranya gimana tadi? Tinggal di googling aja, nanti ketemu tuh, ya kan? Ada kan butuh request ya. Nanti kalau butuh Pandas gimana? Nanti butuh YouTube Jupyter Notebook gimana? Nanti kita demokan. Oke. Oke. Jadi ini oke. Kita request. Ini sedang install request nih. Oke, ini dikasih tahu kalau punya saya tuh harus di-upgrade tipnya. Tinggal di copy. Dah. Illegal. Oke, never mind. Oke. Sebentar. Pip install upgrade pip. Oke, berarti ya tadi saya salah tulis, cuman pip upgrade aja. Oke, jadi kalau ada apa namanya, ada warning seperti ini, diikuti aja apanya gitu kan. Ini kan tulis install upgrade pipnya. Oke, nah kita sudah punya environment dan sekarang kita lihat environment kita ini sudah ada isinya apa. Kan, nah ini tadi kan saya install apa namanya request kan, request itu ternyata ada banyak nih isinya gitu, ada ini dan request itu sendiri gitu kan. Oke, nah sekarang gimana kalau saya mau, ada kan saya sudah install banyak di sini kan, install berbagai jenis package yang saya butuhkan gitu ya. Misalnya saya juga mau install Jupyter Notebook. Nah ini kelas Jupyter Notebook nih teman-teman. Jadi santai aja. Jadi how to install Jupyter Notebook in pip misalnya. Jadi tinggal diklik. Nah ini ada misalnya Jupyter Lab. Kalau yang Jupyter Notebook biasa mana nih? Ini pip install notebook yang biasa ya. Jadi saya di environment padi ini saya sekarang install Jupyter Notebook. Mungkin ini agak lama. Oke, sekarang misalnya saya mau membuat environment kedua gitu.
Tapi nanti aja nunggu ini sebentar. Monggo ada yang mau bertanya sambil ini nunggu install selesai terkait virtual environment? Silakan raise hand. Mas Halis, ada yang raise hand? Mas Hanif? Oh iya, baik. Mas Bapak Fawaz Fitrianto, Mas Sato, saya izinkan untuk berbicara, silakan. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar ya? Cukup jelas. Ya, terdengar dengan jelas. Monggo. Oke, mau tanya ini untuk virtual environment ini bisa dibuat di directory lain nggak? Misalnya di di D atau di E, kan biasanya di sistem ya di C. Bisa. Ya, mungkin bisa diberitahu caranya. Bebas mau dibuat di mana. Oke, ada tanya lagi? Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, ada yang lagi mau tanya? Monggo. Oke, ini sudah sukses ya. Sekarang kalau kita lihat isinya, kalau tambah banyak tuh, kan banyak banget tuh. Tadi kan cuma beberapa ya, beberapa sekarang sudah banyak. Nah, ketika kita sudah menginstal Jupyter Notebook di sini, maka kita bisa pakai Jupyter Notebook ini di environment ini gitu. Kan environment ini sudah punya Jupyter Notebook nih. Ya udah tinggal Jupyter Notebook enter. Yap, ini Jupyter Notebook kita nih, yang dari environment tadi. Oke, di sini kita bisa create gitu kan. Nah, misalnya Python 3 gitu. Ya udah, tinggal dipakai ya Jupyter Notebook-nya. Bisa dirain nama. Terus ini misalnya A sama dengan halo, shift enter atau tirunning di sini ya. B sama dengan word A ditambah B, misalnya kasih nama C hello world. Oke. Untuk programmingnya nanti pada fase selanjutnya ya. Di sini kita masih belajar virtual environment. Oke. Kalau kita save ya sudah. Ini kita close aja, kita close gitu kan. Kita matikan di sini, command C. Yes. Oke. Jadi di virtual environment padi ini kita sudah punya request, sudah punya Jupyter Notebook gitu kan. Kita bisa pakai. Oke. Nah, bisa nggak kita membuat lebih dari satu virtual environment? Bisa, gitu kan. Tadi kan kita sudah bilang kan, kalau kita punya satu komputer, kita ingin punya environment banyak nih, bisa gitu. Kita contohkan ya. Ini kita deactivate dulu untuk pergi dari sini ya. Jadi deactivate. Oke. Nah ini environment kita nih yang tadi kita pertama buat. Kita mau buat environment yang kedua misalnya. Cara buat environment-nya. Ya, sekarang kita environment bayang gitu ya. Oke, kalau kita lihat, sekarang kita punya environment bayam, kita punya environment padi. Nah, kalau kita mau aktifkan yang bayam, tadi sama gitu kan. Jadi source env bayam bin activate. S nggak ada ya. Ini nanti ini bukan bayam. Jadi kalau kita lihat isinya apa di sini gitu kan, tentu saja isinya nggak ada. Oke, kalau kita mau install baru ada di sini. Gitu kan. Jadi kalau kita mau install di environment yang bayam, kita aktifkan dulu bayamnya, baru kita install. Jadi misalnya tadi ya install request kan, pip install request di bayam ini gitu kan. Maka nanti di bayam ini akan ada request.
Oke, ini perlu di-upgrade lagi karena VIP itu kan apa? Sesuai dengan ini ya, sesuai dengan environment-nya ya. Jadi setiap itu harus di-upgrade ya masing-masing. Bisa upgrade biar tidak apa namanya ngasih tahu ada warning lagi gitu. Oke, nah di sini kita juga bisa pakai langsung Python gitu ya. Python import request. Sorry, buang escape-nya. Nah, sekarang ada kan exit. Oke. Deactivate. Oke. Jadi sekarang kita sudah punya dua environment nih, environment Bayam sama environment Buddy. Environment Bayam cuma ada satu tadi, isinya apa, kita install satu yang fungsinya lebih dari satu. Environment Buddy juga tadi ada banyak kan, karena kita sudah install Jupyter Notebook. Di Bayam tidak ada Jupyter Notebook ya. Kalau running dari environment Bayam harusnya nggak bisa gitu. Tapi mungkin bisa ambil dari yang lainnya gitu. Tapi nanti dia tidak concise, artinya ketika kita mau pakai yang di Bayam nanti kadang-kadang nggak bisa gitu. Jadi pastikan di-install aja di Bayam ya, kalau mau pakai Jupyter Notebook di Bayam. Oke. Nah, setelah kita membuat dua environment ini, kita apa namanya bisa ini apa namanya? Kalau kita aku pingin tahu apa aja sih package yang ada di environment Bayam ini, atau apa namanya itu tadi gitu kan, tadi kan pakai freeze gitu kan, freeze gitu kan. Nah, kalau pingin di outputkan dalam bentuk teks gitu ya, jadi tinggal dikasih mana seperti itu, terus kasih nama misalnya requirements.txt gitu kan. Nah, tadi kan kalau kita ls di demo environment ini kan cuma ada 1, 2, 3 kan. Kalau ada seperti ini sekarang harusnya ada satu lagi gitu. Ya, ls. Ada ini kan requirement. Requirement itu apa isinya? Kita bisa buka lah gitu ya. Di demo env kita bisa buka nih. Ya. Mohon maaf Mas Mujirin, waktunya tinggal 2 menit lagi. Jadi mungkin karena keterbatasan waktu bisa diakhirkan ya. Oke. Terima kasih. Sudah terakhir berarti ya. Oke. Saya coba resume aja ya. Jadi nanti ini bisa diikuti nanti teman-teman, ada virtual environment sama online environment. Nah, jadi sebenarnya saya tadi pengen demo. Jadi kalau saya sudah punya environment, kita bisa copy list semua di request.txt ini. Kemudian ketika misalnya Anda jadi programmer, kemudian Anda membuat sesuatu nih, ya kan? Kemudian Anda sudah ini requirement Bayam saya seperti ini. Jadi kalau orang lain mau menambah Bayam, maka kan tanahnya harus dipersiapkan sesuai dengan requirement ini kan. Nah, jadi mereka tuh tidak agak-agak gitu. Jadi tinggal dikirim aja ini ke mereka gitu. Ini requirement-nya gitu. Jadi mereka bisa buat virtual environment, kemudian diinstal semua yang ada di sini dengan cara yang mudah, yaitu nanti di sini ada nih install all requirement gitu kan. Nah, dengan Conda serupa. Kalau saya lebih suka Conda ya, tapi Pip juga suka gitu. Serupa tapi berbeda cara aktifnya dan sebagainya gitu. Nah, kemudian untuk follow-up mungkin bisa minggu depan. Oke, terima kasih. Monggo Mas Hanif, waktunya tidak cukup ya. Terima kasih banyak Mas Mujirin atas materinya. Jadi teman-teman sekalian, bagi yang istilahnya baru mendengar Python, kemudian baru mendengar istilahnya dunia programmer, jangan khawatir kayak gitu. Kebetulan pemateri untuk hari ini menggunakan OS yang tidak biasa dengan kita ya. Biasanya kita pakai Windows kayak gitu. Nah, sedangkan Mas Mujirin pakainya Mac kayak gitu. Sebenarnya ada beberapa kemiripan dan tadi sudah disampaikan kayak gitu. Mungkin untuk pemateri selanjutnya itu tidak selalu pakai OS yang saat ini digunakan ya, dan sudah saya konfirmasi minggu depan, yaitu Mas Haris kayak gitu menggunakan Windows. Jadi teman-teman jangan khawatir. Dan hari ini Mas Mujirin menjelaskan tentang environment-nya. Jadi seperti lingkungan programmer itu seperti apa, gambarannya kurang lebih kayak yang tadi kayak gitu. Cara membuat cara untuk
menuju ke dunia programmer yang tadi jelaskan pakai command prompt di Windows kayak gitu. Kalau Mas Mujirin tadi di command prompt-nya beliau ya, dan kita mungkin bisa mengikuti sedikit demi sedikit. Dan nanti mungkin seandainya kita sudah expert, mungkin bakal oh itu yang disampaikan Mas Mujirin, pasti bakal seperti itu nanti ketika kita udah belajar banyak. Yang untuk permulaan yang seperti yang disampaikan Mas Mujirin tadi, bahwa semua programmer mengalami kondisi di kita saat ini. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, jangan khawatir gitu. Nanti akan ada waktunya kita paham itu semua. Amin. Seperti itu ya. Semoga pengantar pada hari ini bisa membuat kita semakin semangat seperti itu. Kita sudah kenal environment-nya, programmernya, dan mungkin minggu depan sudah mulai masuk ke Python, dan mungkin ada sedikit review juga, semoga sama Mas Haris nanti kami sampaikan juga bagaimana cara programmer dengan Windows seperti itu. Dan banyak juga yang meminta record, ya kami usahakan seperti itu, dan nanti skripnya juga mungkin dalam bentuk modul dari Mas Mujirin nanti bisa di-share juga. Dan mungkin demikian untuk hari ini. Terima kasih banyak kerjasamanya, terutama Mas Mujirin sebagai pemateri, kemudian dari Volantis dan Yayasan Hikmah Teknosains, tadi Mas Dadang yang sudah izin pergi duluan, dan Mas Bapak Khalis yang sampai saat ini masih menemani kita. Ya mungkin demikian untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.